kalau dibandingkan dengan April 2019, jelas April 2020 ini proyeksinya memang kurang dari separuhnya ya. Jadi kita lihat di April 2019 itu 0,44%, sementara forecast dari Bank Indonesia adalah antara 0,18 hingga 0,2%. Artinya memang kurang dari separuhnya. Dan biasanya juga memasuki bulan Ramadan, kalau kita masukkan faktor seasonal atau faktor musiman, ya harga-harga biasanya merangkak naik gitu ya. Jadi apa yang kita alami sekarang merupakan salah satu tren inflasi terendah dalam beberapa tahun terakhir ya, khususnya masuk bulan Ramadan dan juga di bulan April 2020. Beberapa faktor diantaranya ya, karena memang pertama masa panen yang agak mundur dari Januari Februari, kita kemudian masih merasakan efek panen di bulan April ini. Yang kedua adalah karena memang adanya berbagai inisiasi dari pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan juga Bank Indonesia dalam melakukan usaha stabilisasi harga. Kementerian Perdagangan sendiri sudah melakukan relaksasi impor untuk beberapa bahan kebutuhan pokok yang volatile. Ya, kita melihat relaksasi tersebut sudah enforce gitu ya di bawang merah, kemudian di bawang putih juga, kemudian ada di gula pasir dan bahkan beras ya. Nah, jadi kita lihat kecenderungan itu juga menimbulkan sebuah efek deflasi bahkan untuk beberapa bahan kebutuhan pokok. Di lain sisi, kalau kita bicara juga dari sisi demand, tadi kita bicara dari sisi supply, kecukupan stok, kemudian kita juga lihat dari sisi demand-nya, demand-nya mengalami kontraksi yang memang juga cukup tinggi gitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini kita melihat daya beli masyarakat itu kecenderungannya turun gitu ya. Kita juga melihat dengan banyaknya industri yang stop gitu ya, demand masyarakat ya pada akhirnya juga ikut-ikutan terkendala. Nah, dalam hal ini kita melihat sumbangannya adalah dari sisi supply dan juga dari sisi demand yang menyebabkan inflasi di bulan April ini cukup rendah. Baik, coba kita bandingkan Mas Fitra, sebelum dan pasca COVID-19 ini merebak menjadi pandemik, tren perjalanan dari inflasi inti kita seperti apa sih? Dan gambaran Anda, kalkulasi mengenai perubahan pergeseran tren untuk inflasi inti untuk konteks Indonesia akan seperti apa ke depannya? Untuk core inflation, saya melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini juga Bank Indonesia sudah berhasil dalam menjinakkan ya core inflasi, dan kita melihat ini cukup stabil gitu ya, meskipun ada beberapa spike tentunya di beberapa tahun, tetapi kalau kita lihat secara tren itu relatif lebih flat dibandingkan dengan sebelum tahun 2016 misalnya ya. Nah, ini suatu hal yang saya rasa cukup baik ya, karena pemerintah dalam Bank Indonesia juga sudah berhasil untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat. Di sisi yang lain juga pemerintah juga berhasil mengekang atau kemudian melakukan proses stabilisasi di bahan-bahan kebutuhan yang sifatnya volatile tadi gitu. Jadi ini juga saling terkait, Mas Elmo.